Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Rama Hermandani dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa kasus DDoS yang terjadi di Indonesia. Bagaimana serangan tersebut dilakukan serta dampak yang ditimbulkan dari serangan-serangan tersebut. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa like dan subscribe video ini. Yang pertama, kasus DDoS pada bulan Juli 2017. Situs web Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo menjadi target serangan aplikasi layar DDoS Attack L7. Serangan ini membanjiri server Kominfo dengan permintaan HTTP palsu yang bertujuan untuk melumpuhkan fungsionalitas situs. Serangan ini terjadi sebagai reaksi terhadap kebijakan Kominfo yang memblokir sejumlah situs dengan konten negatif seperti pornografi, perjudian, dan ekstremisme. Namun, kebijakan ini juga memicu kontroversi karena beberapa situs yang tidak relevan dengan konten tersebut juga terkena dampak pemblokiran. Akibat dari serangan ini adalah terganggunya akses ke situs Kominfo selama beberapa waktu. Hal ini memicu kritik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola infrastruktur digital sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya mitigasi ancaman cyber dalam sektor publik. Serangan kedua, serangan DDoS pada pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi target serangan DDoS jenis Network Layer Attack atau L3 L4. Serangan ini menggunakan teknik seperti UDP fault atau TCP sign fault yang bertujuan membanjiri jaringan server dengan permintaan palsu sehingga melumpuhkan infrastruktur. Tujuan utama serangan ini adalah untuk mengacaukan proses perhitungan suara, kepercayaan publik terhadap transparansi pemilu. Meskipun serangan ini berhasil ditangkal, ancaman terhadap sistem demokrasi Indonesia semakin jelas. Akibat dari serangan ini adalah munculnya kekhawatiran bahwa perhitungan suara bisa terganggu yang mendorong penguatan sistem keamanan oleh KPU dan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN). Serangan ketiga, kasus DDoS Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021. Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami gangguan layanan digital serangan volumetrik DDoS attack. Serangan ini membanjiri server dengan data palsu dalam jumlah besar, kemungkinan melalui botnet. Serangan ini kemungkinan didorong oleh motif ekonomi, misalnya pemersaan atau sabotase reputasi oleh pesaing. Mengakses layanan digital yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial. Serangan DDoS selanjutnya adalah serangan DDoS Tokopedia pada tahun 2020. Menjadi target serangan DDoS protokol basis attack pada tahun 2020 setelah insiden kebocoran data pengguna. Serangan ini membanjiri server dengan data palsu melalui teknik implementasi DNS atau NTP application. Tujuan serangan ini adalah untuk memperburuk reputasi Tokopedia dan memanfaatkan kebocoran data untuk memberikan tekanan pada perusahaan. Akibat akses ke platform terganggu dan reputasi Tokopedia mengalami penurunan yang signifikan. Sebagai respon, Tokopedia meningkatkan investasi dalam keamanan data dan memperkenalkan langkah-langkah baru untuk melindungi informasi pengguna. Untuk serangan DDoS yang terakhir terhadap situs berita 2020. Sejumlah situs berita independen di Indonesia mengalami serangan application layer DDoS attack L7. Serangan ini bertujuan untuk menghentikan operasional situs dengan membanjiri server mereka dengan permintaan HTTP palsu. Diduga serangan ini dilakukan untuk membungkam pemberitaan kritis terhadap isu-isu sensitif seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Akibatnya, masyarakat kehilangan akses ke informasi independen yang berdampak pada kebebasan per-Indonesia. Serangan ini memicu solidaritas antara media untuk memperkuat sistem keamanan mereka dan melindungi kebebasan berekspresi. Kesimpulan dalam kasus-kasus ini dapat diambil dari semua kasus ini. Kita dapat melihat bahwa serangan DDoS tidak hanya berdampak pada sektor teknologi, tapi juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Keamanan cyber semakin menjadi prioritas utama bagi sektor publik, perusahaan swasta maupun media. Dalam setiap kasus, upaya mitigasi dan penguatan sistem keamanan menjadi langkah penting untuk melindungi infrastruktur digital Indonesia dari ancaman siber yang semakin kompleks. Dan penjelasan ini diharapkan kita dapat lebih memahami bagaimana serangan DDoS mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia dan pentingnya langkah-langkah mencegah yang lebih efektif. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.